Perkembangan teknologi kesehatan membawa dampak bagi perkembangan jasa layanan kesehatan. Kondisi ini tentu menjadi tantangan bagi pusat kesehatan masyarakat, Puskesmas, di kota Yogyakarta. Maka dengan berbagai pelatihan yang diberikan kepada tenaga medis dan paramedis, Puskesmas di kota Yogyakarta diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara optimal. Pelayanan yang bersifat preventif, promotif, maupun kuratif, baik melalui upaya kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat, kini Puskesmas yang ada di lingkungan kota Yogyakarta tidak hanya memberikan layanan rawat jalan, namun telah memiliki fasilitas rawat inap hingga fasilitas untuk proses persalinan. Sehingga kini, warga kota Yogyakarta lebih mudah mendapatkan berbagai layanan kesehatan di Puskesmas sesuai kebutuhan tanpa harus membayar atau gratis. Untuk menciptakan kesehatan lingkungan dapat dimulai dari rumah kita. Dan seperti ini kesehatan lingkungan yang ada di sekolah. Jogja sebagai kota pendidikan, budaya, dan pariwisata. Hal ini menjadi perhatian serius bagi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Melalui berbagai sosialisasi, warga aktif berperan menjaga kebersihan rumah dan lingkungannya, serta menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, saat ini saya berada di sebuah sekolah dasar yang bersih, hijau, dan asri. Halo adik-adik semuanya. Halo. Wah, kalian ini sedang ngapain? Ada yang berkebun, ada yang menanam. Bagus, itu namanya anak yang hebat. Terus kakak mau tanya, siapa yang membimbing kalian? Bapak Ibu guru di sekolah dan orang tua kami. Bagus. Kesehatan lingkungan meliputi penyehatan air dan udara, pengamanan limbah padat atau sampah, pengamanan limbah cair, pengamanan limbah gas, pengamanan radiasi, pengamanan kebisingan, pengamanan faktor penyakit, serta penyehatan dan pengamanan lainnya seperti keadaan pasca bencana. Saya Dila, Wakil 1 Diajeng Kota Jogja. Menjadi ibu muda, mengamati tumbuh kembang anak hingga menjadi pribadi yang aktif dan produktif dan kebanggaan orang tua adalah harapan yang sangat besar bagi saya. Dan ibu-ibu, hal itu dapat kita capai jika kita rajin mengikuti imunisasi dan imunisasi ulangan sesuai yang dianjurkan tepat dengan jadwalnya. Jadi, mari kita ke Puskesmas untuk imunisasi bersama sesuai dengan jadwal dan sesuai dengan tahapan yang memang sudah dianjurkan. Imunisasi apa saja yang penting buat buah hati kita? Dan saya sekarang sudah bersama dengan Dr. Tri Kusumo Bawono. Mari kita ikuti penuturannya. Ini adalah cold chest, alat untuk menyimpan vaksin. Nah, alat ini mempunyai suhu tertentu yaitu 2-8 derajat Celcius. Vaksin hidup di dalam temperatur 2-8 derajat Celcius. Oleh karena itu, vaksin harus disimpan di tempat seperti ini. Di tempat yang ada pendinginnya, kemudian suhunya teratur. Harus sesuai dengan aturan yaitu 2-8 derajat Celcius. Imunisasi HB0. Imunisasi HB0 untuk mencegah penyakit hepatitis B.
diberikan sebelum 7 hari. Kemudian imunisasi BCG. Imunisasi BCG ini untuk menimbulkan pencegahan penyakit TBC, diberikan sebelum umur 2 bulan. Kemudian imunisasi polio untuk menimbulkan kekebalan penyakit terhadap poliomyelitis yang menyerang penyakit pada persarafan dan bisa menyebabkan kelumpuhan pada anak. Kemudian imunisasi DPT dan hepatitis B. Imunisasi ini untuk mencegah terjadinya penyakit difteri, pertusi, dan tetanus. Diulang 3 kali pada bayi umur 2, 3, dan 4 bulan. Kemudian imunisasi campak untuk mencegah penyakit campak diberikan pada usia 9 bulan, 2 tahun, dan 6 tahun pada usia sekolah. Di usia sekolah ada namanya BIAS, bulan imunisasi sekolah. Di usia itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 wajib dilakukan imunisasi ulang. Ya. Kapan bayi kita dapat diimunisasi? Ya, bayi boleh diimunisasi ketika dia kondisinya sehat, tidak sakit, terutama seperti demam. Ya. Nah, kalau yang dimaksud dengan imunisasi ulang itu apa sih, Dok, sebenarnya? Imunisasi ulang adalah imunisasi yang diberikan setelah imunisasi lengkap sampai 9 bulan, yaitu DPT, BCG, HB, pentavalent, dan campak. Nah, tambahnya adalah untuk DPT, campak, dan polio. Untuk campak untuk anak umur 2 tahun dan 6 tahun dilanjutkan dengan BIAS, bulan imunisasi sekolah tahunan. Apa akibatnya bila bayi atau balita kita tidak pernah mendapatkan imunisasi dengan tepat? Anak kalau tidak diberi imunisasi akan mudah sakit karena anak tidak mempunyai kekebalan yang sudah dimasukkan oleh imunisasi tersebut. Dan yang terakhir nih, Dok, saran apa sih, Dok, yang dokter ingin sampaikan untuk para ibu hamil dan ibu-ibu muda kita? Untuk ibu hamil yang pertama harus dilakukan wajib mempunyai buku KIA. Karena buku ini berisi tentang bagaimana merawat ibu hamil sampai bayi dilahirkan, kemudian data-data imunisasi ada di sini semua. Ini adalah buku pintar untuk ibu hamil sampai ibu itu mempunyai bayi. Kemudian ibu hamil wajib melakukan pemeriksaan 4 kali dalam selama kehamilan. Kemudian yang berikutnya mengikuti kelas ibu, yang terakhir ada suami siaga. Yang paling penting lagi yaitu mempunyai 4K, perencanaan untuk persalinan, serta pencegahan komplikasi. Kalau ibu yang memiliki bayi? Ibu yang memiliki bayi wajib membawa anaknya ke puskesmas atau bidan terdekat atau ke rumah sakit, yaitu dilaksanakan imunisasi dasar. Kemudian yang berikutnya, ketika bayi itu sudah mulai tumbuh, wajib ditimbangkan di posyandu sebulan sekali. Kemudian untuk bayi dilakukan screening tumbuh kembang bayi 4 kali dalam setahun. Untuk balita dilakukan 2 kali dalam setahun. Saya selalu membawa anak saya datang ke puskesmas untuk imunisasi sesuai dengan jadwal yang dianjurkan. Bagaimana pengalaman di Ajeng, Yogyakarta dalam merawat buah hatinya supaya tumbuh sehat? Dengan mengikuti imunisasi yang sesuai dengan jadwal dan secara lengkap, bayi kita menjadi lebih kebal terhadap penyakit. Dan alhamdulillah, Kanha selalu sehat dan tidak pernah sakit. Penyakit campak adalah infeksi virus yang sangat menular, ditandai dengan demam, batuk, konjungtivitis atau peradangan pada selaput ikat mata dan ruam kulit. Penyebab penyakit campak terjadi karena infeksi virus campak golongan paramyxovirus. Penyakit ini dapat ditularkan melalui percikan air ludah penderita. Bila buah hati Anda berusia 9 bulan, segera ajak ke posyandu atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan imunisasi campak dan biasakan berperilaku hidup bersih dan sehat. Penyakit campak berbahaya karena sangat menular melalui air atau percikan air ludah. Apa yang harus dilakukan apabila keluarga terkena penyakit campak? Yang harus dilakukan adalah dibawa ke rumah sakit atau ke dokter terdekat atau ke puskesmas untuk segera diperiksakan, karena penyakit ini sangat menular. Campak menyebabkan komplikasi, yaitu peradangan otak, peradangan paru, dan bahkan menyebabkan diare berat. Oleh karena itu, segera bawa ke puskesmas terdekat atau ke tempat layanan kesehatan. Supaya anak terbebas dari campak, lakukan imunisasi mulai umur 9 bulan, 2 tahun, dan 6 bulan ketika anak memasuki usia sekolah dengan program BIAS, bulan imunisasi sekolah.
Terjadinya tanda-tanda kehamilan begitu dinanti bagi ibu yang menginginkan kehadiran buah hati dalam keluarga. Namun demikian, bagi ibu hamil, ada baiknya menyadari bahwa setiap ibu hamil berisiko, sehingga setiap ibu hamil dianjurkan untuk selalu memeriksa kesehatan dan kehamilannya pada dokter atau bidan di puskesmas. Diharapkan dengan pemeriksaan itu, ibu dan bayi saat melahirkan dalam kondisi selamat dan sehat. Bagi ibu hamil, sebaiknya periksa kehamilan atau antenatal care di puskesmas minimal 4 kali selama kehamilan, yaitu trimester pertama 1 kali, trimester kedua 1 kali, dan trimester ketiga minimal 2 kali. Sebagai ibu muda, tentunya kita ingin memberikan yang terbaik untuk buah hati kita. Maka dari itu, berikanlah ASI eksklusif selama 6 bulan pertama di kehidupannya. Asupannya utama dan pertama untuk bayi kita, karena diproduksi secara alamiah dan secara ekonomis tentunya. Jadi ibu-ibu, mari berikanlah kita ASI eksklusif tanpa tambahan cairan apapun seperti teh, gula, dan air putih. Dan tentunya tanpa bubur padat lainnya seperti biskuit ataupun bubur nasi. Dan ibu-ibu, mari kita berikan ASI eksklusif selama 6 bulan kehidupan pertama bayi kita, agar bayi kita menjadi penerus bangsa yang sehat, kuat, dan cerdas. Sebenarnya, sejak kapan ASI sebaiknya diberikan kepada bayi? ASI diberikan kepada bayi ya sejak bayi lahir. Pada saat melahirkan, mestinya dilakukan apa yang dikatakan sebagai inisiasi menyusu dini. Setelah inisiasi menyusu dini, ini biasanya anak sudah mulai bisa menyusu. Nah dok, kalau bagaimana cara menyusui bayi itu dengan baik dan benar dok? Ya, cara menyusui yang benar ini adalah di mana sebagian besar puting susu itu masuk ke dalam mulut bayi gitu. Itu pertama kali tentunya adik diposisikan, ya si bayi diposisikan dengan kepala dan punggung itu lurus, jangan belengkong-belengkong gini. Karena kalau bengkong-bengkong itu biasanya kan nelennya juga susah, sehingga diposisikan kepala dan punggungnya lurus. Kemudian tempelkan bayi pada dada ibu, dekatkan dengan puting susu, upayakan puting susu ibu masuk, sebagian besar puting susu ibu masuk ke dalam mulut bayi. Dan kemudian yang paling bagus pada saat menyusui ini tidak disambi. Kalau manfaat ASI itu sendiri itu apa sih dok sebenarnya? Manfaat ASI banyak sekali ya. Manfaat ASI dari sisi ASInya sendiri, dia banyak mengandung zat yang disebut sebagai antibodi. Antibodi dia akan berpengaruh pada daya tahan tubuh anak. Di samping itu juga kandungan vitamin, kemudian mineral dan zat-zat gizi lain yang dibutuhkan si bayi ini ada dalam kandungan ASI dan sudah sesuai dengan kebutuhan si bayi. Kemudian dari sisi ekonomi tentunya dia akan menghemat banyak. ASI eksklusif lebih baik daripada susu yang lain untuk daya tahan tubuh anak saya. Selain itu gratis dan juga sehat. Dalam pengalaman saya dalam memberikan ASI selama 6 bulan pertama di kehidupan anak saya merasakan ASI memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Selain menjadi kebal terhadap wabah penyakit, perkembangan tumbuh kembangnya pun semakin sempurna. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan juga berat badan yang ideal. Ma, saya pulang terlambat nih malam ini. Mau kemana, Mas?
Nanti pulang kuliah saya mau langsung ngerjain tugas ke teman-teman. Ya udah deh. Ya. Hati-hati ya. Ya, pamit dulu. Ya. Gizi seimbang sangat diperlukan sekali karena untuk orang yang memiliki aktivitas yang tinggi, gizi seimbang bagus untuk aktivitas yang lebih produktif. Dan tentunya jangan lupa untuk olahraga yang teratur agar berat badan menjadi tetap ideal. Untuk aktivitas saya sehari-hari, biasanya saya pagi hingga siang saya kuliah, dilanjutkan mungkin sore untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah bersama teman-teman. Dan di sore hari, saya biasanya berolahraga seperti jogging, treadmill, ataupun bersepeda. Dan di malam harinya, saya suka sekali untuk membaca buku. Agar berat badan tetap ideal, saya berpesan untuk teman-teman untuk bisa mengkonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang, olahraga teratur, dan juga terukur tentunya. Saya Dr. Prabowo. Saya berada di Rumah Sehat Lansia Yogyakarta. Rumah Sehat Lansia Yogyakarta ini satu-satunya ada di Indonesia saat ini. Kegiatannya sangat beragam dan pasti menarik. Mari ikuti saya. Bila olahraga dilakukan secara teratur, terukur, dan mengkonsumsi gizi sehat seimbang, serta menjaga berat badan tetap ideal, maka di usia lanjut akan tetap terjaga kesehatannya. Penyakit tidak menular (PTM) pada umumnya terjadi di usia lanjut. Penyakit ini penyebabnya bukan kuman atau virus penyakit, maka tidak ditularkan kepada orang lain. Hipertensi itu bisa berkomplikasi stroke, pembuluh darah otak bisa pecah atau sumbat, atau sakit jantung koroner, jantung bengkak, atau ginjalnya rusak sampai akhirnya cuci darah. Cuci darah juga bisa diakibatkan hipertensi atau kencing manis. Dan kalau teratur, kencing manis, hipertensi, insya Allah tidak berbahaya dan kita bisa bersahabat dengan kencing manis dan hipertensi. Jangan mengubah obat yang sudah cocok. Setiap perubahan obat, dosis, jenis, seizin dokter yang merawat. Hipertensi, diabetes itu tidak berbahaya seandainya sudah terkendali. Karena itu patuhi saran dokter. Yang kedua, sayur buah, jangan lupa. Dan yang ketiga, manajemen stres. Karena cemas itu bisa membuat gula darah naik, tensi naik, menyebabkan jalan darah menciut, yang menyebabkan komplikasi pada penderita kencing manis dan hipertensi, bisa berupa stroke atau serangan jantung koroner. Nomor 1, jangan kegemukan. Makan minum yang seimbang, tidak boleh berlebihan. Yang kedua, olahraga yang teratur. Usahakan setiap hari minimal berjalan kaki setengah jam. Yang ketiga, jangan sampai kita stres. Yang keempat, kita harus mendekatkan diri kepada Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Yang kelima adalah kegiatan sosial. Orang yang curhat bisa saling berbagi pengalaman, perasaan, itu bisa menurunkan tekanan darah,
Angkringan sangat identik dengan Jogja. Menikmati kopi maupun teh jadi semakin tidak nikmat tanpa rokok. Padahal rokok adalah penyebab kematian yang cukup tinggi di Indonesia. Dan rokok menjadi konsumsi bukan hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Namun sangat disayangkan, merokok sekarang menjadi gaya hidup, sehingga banyak orang yang kemudian menjadikan rokok sebuah tolak ukur gaya hidup. Orang yang tidak merokok, maka dianggap menjadi ketinggalan zaman. Adik-adik, teman, dan juga sahabat, stop merokok. Rokok tidak sehat untuk kita semuanya dan merugikan tidak hanya untuk diri kita, orang lain, maupun lingkungan kita sendiri. Jadilah generasi yang sehat tanpa rokok, sehingga membuat tubuh kita menjadi sehat, kuat, dan cerdas. Lindungi keluarga kita dan juga lingkungan dari bahaya merokok. Menjalankan pola hidup sehat memang tidak mudah, tapi bila dilakukan sejak dini dengan mengkonsumsi makanan sehat seimbang, berolahraga secara teratur dan terukur, menjaga kesehatan lingkungan dengan baik, dan tidak merokok, membuat kita tetap sehat dan produktif.